Oke, assalamualaikum. Persija lagi. Gue mau ngebahas pemain baru, Fabio Calonego. Siapa dia? Main di mana aja? Terus posisinya, gaya mainnya seperti apa? Mungkin gue sedikit akan ngebahas di video kali ini. Terus gue juga nanti akan sampein juga ada beberapa informasi update tentang Persija Jakarta. Jadi pastikanlah kalian nonton dari awal sampai habis, jangan di skip. Terus like juga, kemarin yang like-nya juga banyak, alhamdulillah video gue disebar. Terus yang belum subscribe, lo subscribe, yang udah lo bunyiin loncengnya. Terus kalau bisa lo share juga video gue ke grup-grup WhatsApp anak-anak Jackmania. Oke, gue mau langsung aja tanpa basa-basi, tanpa berlama-lama. Ya salam, Fabio Calonego. Ini pemain terbaru dari Persija Jakarta dan akan datang lagi bertubi-tubi. Pemain yang akan datang. Nah, ini pemain beda sama kedatangan Jordi Amat sebelumnya. Kalau Jordi Amat tuh heboh banget, luar biasa animonya menyambut kedatangan Jordi Amat. Kalau ini kayaknya agak sepi-sepi aja gitu, kayak nggak banyak yang ngebocorin juga. Terus kayak nggak banyak yang nunggu juga gitu kedatangan si pemain ini. Kenapa? Kalau gue ngeliatnya gini, Jordi Amat ini selain dia pemain bintang, super bintang, dia pemain diaspora kita, dia pemain timnas juga, sempat jadi andalan di timnas. Dan memang ini pemain top, dia pengalamannya luar biasa banget. Jadi wajar kalau si Jordi Amat ini ditunggu-tunggu kedatangannya dibanding si Fabio Calonego. Apalagi kalau misalkan Jordi Amat ini kan pernah diisuin sama klub yang banyak yang ngaku-ngaku kalau dia mau ngedatengin Jordi Amat. Yang kita bilang kayak gini, enggak, yang mau datengin ini Persija. Mana ada duit lo? Bisa kan ngegajinya? Ya salam. Nggak taunya, orang yang banyak koar-koar, ternyata Jordi Amatnya, shit, Blengkok, dia masuk ke Persija Jakarta. Memang dari awal juga udah ke Persija, ente nggak pernah nego, jadi jangan ngaku-ngaku, begitu. Tapi nggak apa-apa ya, kita lewati Jordi Amat, gue mau ngebahas Fabio Calonego di sini. Fabio Calonego, ini gue nggak tahu cara penyebutannya, cuman ya kurang lebih seperti itulah. Dia kelahiran dari Novo Hamburgo, 24 Juli tahun 1997. Masih oke, usianya juga nggak yang udah tua-tua amat. Dia masih usia-usia mantep lah. Terus si posisinya tengah, mirip-mirip sama si pemain kita, si Sousa yang sebelumnya, si Besti Sousa ini mirip-mirip banget untuk posisinya ya. Bahkan dia cenderung lebih bertahan, ya mirip lah, dua-duanya juga lebih bertahan. Tapi bedanya, kalau si Sousa ini, ini pemain Brazil yang pertama kali yang sebelumnya diumumin ya. Dia itu tipikalnya tabrak-tabrakan. Jadi dia kayak Hulk lah. Dia power banget pemain ini, terus kokoh. Dia mirip kayak Gattuso gaya mainnya. Jadi tabrak lari. Bukan tank baja deh nih si pemain si Sousa ini. Kalau ini dia si Fabio ini lebih ke stylish, dia lebih elegan. Memang dia bertahan juga, gelandang bertahan, tapi dia kelebihannya itu intercept. Dia jago banget ngintercept serangan dari lawan. Terus dia juga kadang bisa ngebantu penyerangan juga. Karena gue ngeliat highlightnya juga beberapa kali. Ada banyak banget dia di posisi di depan. Jadi selain dia bertahan, dia ke depan juga. Ya ini orang fisiknya bagus banget lah. Dia kuat untuk bertahan, dia bisa bantu penyerangan. Kayak Hanif Syahbandi terakhir lah di Persija. Hanif Syahbandi kan dia bertahannya oke banget. Terus kadang juga dia suka bantu penyerangan gitu. Jadi mudah-mudahan kalau si Besti Sousa ini dimainin, dia yang lebih ke bertahan. Terus si Fabio ini dia bantu bertahan sesekali, tapi dia bantu penyerangan juga sesekali untuk ngalirin bola ke si Rio Matsumura atau ke siapa di depan. Ini oke banget. Dan dia juga sering banget di beberapa highlight yang gue perhatiin, dia sering banget ngatur ritme penyerangan. Jadi selain bertahan, dia juga elegan lah. Ini pemain elegan. Tapi gue nggak tahu ya kualitasnya apakah sebagus itu atau enggak. Karena yang kita tonton di highlight ya tentu yang bagus-bagusnya kan. Potongan-potongan dari video. Ya kalau jeleknya kan nggak akan dimasukin gitu. Tapi gue nggak tahu. Ini pemain karirnya juga cukup panjang di Brazil. Tapi bukan yang di kasta tertinggi. Gue akan sebutkan nama-nama klubnya. Lo bisa cek sendiri. Gue udah ngecek. Dan ya nggak semenjanjikan itu sih, klub-klub dia sebelumnya. Oke, dia pernah di beberapa klub di Brazil, di Serie B-nya, bahkan seringnya di Serie C-nya. Ada klub dia yang dulu di Serie C pas dia main, sekarang udah masuk ke Serie D bahkan, di Liga keempatnya. Tapi dulu pas dia main nggak di Serie D, pas dia main dulu masih di Serie C atau Serie B-nya gitu. Nah, begitu dia keluar,
langsung merosotin tim gara-gara dia keluar. Ya salah. Kagak nggak begitu. Emang nasibnya aja udah klubnya. Kayak kita kan ada Persipura juga klub yang bagus. Tiba-tiba dia harus terprosok ke bawah kan. Ya, siapa yang tahu namanya klub. Mungkin terganggu apa keuangannya segala macam kita nggak tahu. Oke. Ia memulai karir profesional bersama Piranga. Gua tahu ya. Piranga. Tulisannya YPIRANGA. Piranga tahun 2019. Terus dia ngebela lagi klub Operario. Ini seri C semua lah, sampai tahun 2021. Jadi dia mulai 2019, terus kayak cuma semusim, dia pindah dari 2019 sampai ke 2021, dia di Operario. Setelah itu dia pindah lagi ke Azuris di 2021 sampai 2022. Jadi semusim. Makanya klubnya banyak banget deh. Karena dia semusim pindah. Gua nggak tahu apakah karena dipinjemin atau karena memang nggak cocok di klubnya terus dia pindah-pindah. Gua nggak ngerti kenapa. Terus Aimore, klub yang berikutnya dari tahun 2022 sampai 2023. Terus terakhir dia di Confianza 2023 sampai 2025. Nah ini agak lama 2 tahun di sini. Biasanya kemarinnya setahun, tapi yang di sini dia bertahan 2 tahun. Tapi di Confianza ini seri C ya. Di Confianza ini dia konsisten banget. Dari 2 musim ini dia tampil sebanyak 62 kali. Berarti hampir full match di 2 musimnya dia bermain. Dan di semua ajang kompetisinya dia diikut sertakan dan dia cukup menjadi andalan. Kalau nggak salah gue pernah lihat dia ada ban kaptennya. Dan dia juga Sepertinya dia diandalkan banget di klub terakhir dia. Jadi posisi dia sekarang, ini posisi dia lagi fit banget karena dia lagi regular main. Bayangin 2 musim dia nyatet sekitar 62 penampilan. Oke banget lah, cukup oke banget. Seri C-nya Brazil untuk dibandingin Ligue 1 di kita yang sekarang namanya jadi Super League. Gue rasa levelnya sama ya. Mungkin lebih bagus sono kali, gue nggak tahu ya. Tapi kayaknya sih levelnya sama lah. Ini Brazil kan. Brazil ini kan negerinya sepak bola. Sekarang kayak Oxford aja. Oxford itu liga keduanya Inggris. Dia main di Indonesia, lawannya All Star juga, lawan semua klub di Indonesia yang top-top. Ya tumbang semua juga sama mereka gitu. Jadi nggak bisa kita bandingin. Wah ini kan kita Liga 1 nih, BRI Liga 1 Brimo. Ya salam. Ini dia main di seri C. Ya beda. Seri C-nya di Brazil. Tentu lebih lebih kompetitif. Gue yakin banget lebih kompetitif dibanding Seri A atau Liga 1-nya di Indonesia. Mungkin gue salah, mungkin gue bener, gue nggak tahu. Lo komen aja kalau pandangan lo seperti apa. Apakah lebih bagus Liga 1 dibanding Seri C Brazil atau kalau lebih bagus Seri C Brazil dibanding Liga Liga, ya pokoknya kayak gitulah kurang lebihnya. Oke, kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah dia bilang, "Saya siap dan 100% yakin menghadapi tantangan." Ini tantangan bagi dia karena ini karir internasional pertamanya si Fabio. "Saya tidak sabar mengenakan seragam Persija dan bertemu dengan para penggemar," kata si Fabio. "Saya datang untuk menjadi juara dan membuat sejarah bersama rekan satu tim, klub, dan para penggemar." Lah ini keyakinan yang luar biasa pemain satu ini. Jadi kalau misalkan klub lain pada beli asing, kalau kita lihat dari statistik mereka dari klub sebelumnya, kayaknya memang levelnya di atas gitu. Nah, yang Persija ini, yang dibeli sama Persija ini, entah kenapa levelnya rata-rata di grade C-nya di luar gitu. Seri C-nya, seri B-nya kayak gitulah. Tapi yang akan datang ini gue udah dapat bocoran. Ini oke banget ini pemain nih. Ini kayaknya dia akan menjadi penyelamat kita untuk menjadi juara bersama Gustavo dan Rio. Bagus. Yang berikutnya bagus. Nanti gue akan sampaikan ketika si pemain udah resmi. Jadi gue nggak bakal bacain statistiknya sekarang karena ntar rumor bisa jadi disangka ngebocorin, ntar bisa ribet lah. Pokoknya ntar kalau dia udah datang, udah fix, udah diumumin, baru kita bahas. Begitu. Oke, untuk si Fabio kita lewat. Sekarang gue mau sedikit Rico Simanjuntak. Jadi gue pikir kemarin Rico Simanjuntak itu dia akan main lagi di Persija. Harapan gue besar banget untuk dia bermain lagi di Persija. Ternyata ketika si pelatih kita Souza juga, kebanyakan yang Souza namanya, Maurizio Souza, pelatih kita itu ditanya, kalau nggak salah dia bilang Rico itu akan bermain di Sleman. Jadi kemungkinan besar Rico nggak main lagi di Persija, Rico tetap stay Sleman. Kalau dia main di Sleman berarti dia main di Liga 2 yang sekarang namanya Championship. Sayang banget untuk Rico Simanjuntak main di Championship, kayaknya mendingan dia pindah ke klub lain gitu. Tapi mainnya di Super League gitu.
sayang untuk Rico Simanjuntak kalau dia harus bertahan di Sleman. Karena kan Rico masih ada kontrak sama Persija ya. Terus Persija kalau misalkan dia deal dengan klub apapun, ya Rico mau nggak mau mesti ngikut karena Rico masih ada kontrak dengan Persija. Mungkin dia aja nggak mau, tapi apa boleh buat? Mungkin kayak gitu. Gue nggak tahu. Ini gue masih mengira-ngira. Analisa gue aja. Gue beropini, bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Jangan lo anggap yang gue omongin ini pasti benar. Jangan. Ntar herannya salah, gue lagi diomelin. Padahal gue cuman beropini, pendapat pribadi gue. Oke. Terus diaspora kedua Persija sepertinya batal. Gue udah sampaikan di video sebelumnya. Terus si Rafael Strijk yang digadang-gadang, kayaknya Rafael Strijk ini dia akan ke Dewa United. Karena tadi dia ngepost di story-nya, dia post, terus ada satu bapak-bapak di situ mau ngejemput si Rafael Strijk. Welcome Mr. Rafael, apa gitu tulisannya. Cuman kayak gitu doang tulisannya. Tapi kalau lo jeli sedikit, lo lihat celana, gue tampilin fotonya. Lo lihat celana si bapak ini, itu kayaknya ada lambang dewanya gitu. Yang gue lihat sih seperti itu ya. Cuman jelas banget sih menurut gue kalau itu lambang dewa gitu. Mungkin dia mau nutupin tapi ada aja celah sedikit bisa keintip. Gue ngeh banget, gue lihat nih. Ini kayak model-model lambang dewa nih. Jadi harapan dia untuk ke Persija kayaknya enggak. Kalau dia ke Persija ya berarti yang jemput kita pasti tahu. Gue pasti kenal siapa orang yang ngejemputnya tuh nggak. Paling si Ruli yang ngejemput. Nah gue tahu biasanya yang ngejemput pemain gitu. Tapi kali ini nggak tahu orang siapa, gue nggak kenal tuh bapak-bapak. Dia cuma megang pelang begini, di pahanya ada lambang dewa, sedikit kelihatan. Kayaknya sih si Rafael Strijk bakal ke situ. Sayang banget. Sayang, 1000 kali sayang. Oke? Terus, udah. Terakhir deh, si Mauricio Souza, dia diwawancara, lanjutan yang tadi, tentang Jordi Amat. Dia bilang, Jordi Amat pemain yang luar biasa dan termotivasi, dan dia sudah tahu akan tanggung jawabnya di lini belakang. Terus saya tidak ragu sedikit pun dan dia datang untuk membantu kami. Jadi si Jordi Amat ini benar-benar bakal jadi andalan Mauricio Souza bareng sama Rizky Ridho, kemungkinan sama Hansa Muyama. Atau asing yang berikutnya, dua asing kan ada dua lagi, dua lagi kalau nggak salah asingnya. Bisa jadi defender, bisa jadi back kanan, back kiri, bisa jadi atau di striker. Gue sih berharap di striker supaya Gustavo Almeida nggak sendirian banget. Karena kita selalu kerepotan di lini depan gitu. Di belakang kita selalu oke, tengah kita cukup, di lini depan kita selalu kerepotan. Begitu sih Gustavo Almeida nggak main, nah itu agak sedikit kerepotan. Kita sedikit banget jumlah ngegolinnya di musim kemarin gitu. Oke. Terus dilanjutin sama dia, siapa yang tampil lebih baik, dia yang akan bermain. Nggak peduli dia asing atau lokal, tua atau muda, sepak bola itu soal kompetisi, dia bilang. Siapa yang paling kompeten, dia yang bermain. Para pemain harus menunjukkan bahwa mereka layak masuk ke tim utama. Kata si Mauricio Souza. Banyak bener yang namanya Souza. Nggak apa-apa. Cukup sekian. Ntar kalau ada update lagi, gue akan bikin video lagi. Jadi, ya begitu deh. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.